Oke teman-teman, tidak panjang lebar, kita nih reaction nih, judulnya dari si Heri Otak Somplak, ya kan? Ustadz Anjing, Kiai Babi, Habib Biadab, semua laknat caci maki mungkin dari Habib Bahar. Ya, diberikan judul seperti ini. Gado-gado. Nah, kita lihat, kita reaction nih perkataannya si Heri Pras Otak Somplak ini, guys. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ketemu lagi dengan saya Gubes Perjepati dari Padepokan Aji Kasupan Karun Banten. Kali ini saya ingin menanggapi lagi si Heri Otak Somplak. Ya, sekian lamanya saya tidak menanggapi karena saya pegel. Ya, pegel artinya apa nih, orang-orang batu, ya orang pemecah belah umat. Jadi saya pikir buat apa kalau orang udah stres ODGJ susah teman-teman untuk dinasihatin, ya kan. Di sini kayak apa juga, apalagi sudah merasakan nikmat hasil dari menggibahkan, membuli orang lain, ya kan. Nikmatnya ada, rezekinya bertambah, ya udah semakin asik di situ. Makanya saya males betul mereaction. Tapi kalau dia sudah mereaction para Habib, khususnya Habib Bahar, Habib Rizik, Abu Yauci, Habib Lutfi, yang memang sesepuh-sepuh, dan saya anggap itu mereka itu tidak baca mata saya itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang memiliki ajaran benar. Ya, adapun di sini memang ada sering terjadi konflik tentang ceramah Habib Bahar. Mungkin setiap para reaction yang kepada beliau, saya akan juga berusaha untuk mereaction, meluruskan bagi mereka yang merasa tidak sependapat dengan ceramahnya Habib Bahar, pemikirannya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Ya mungkin kalian nggak sampai kali ya, mungkin karena orang-orang seperti Habib Bahar ini adalah bahasanya bahasa langit, ya kan, bahasa malaikat, atau disebut ya katanya bahasa apa namanya, manteknya terlalu tinggi. Buat saya nggak ada yang tinggi. Ya, buat saya enggak. Kalau manusia sudah menanamkan rasa prasangka baik, ya kan, dan mengikuti ajaran gurunya dengan baik, paham mengerti artinya suatu metafisik keilmuan, yaitu dengan mengutamakan prasangka baik dan pemikiran yang sehat. Itu tembus semuanya teman-teman, tanpa harus mengatakan wah Habib ini, ulama ini ente nggak sampai bahasanya, ya kan. Ya mungkin kalau ente nggak sampai kan ente nggak ngaji, atau ente terlalu menuangkan perasaan, atau ente terlalu mendewakan pikiran, sehingga yang baik-baik, yang alim-alim, yang lembut-lembut itu selalu benar, yang galak-galak, yang gagah-gagah, tegas-tegas itu jahat dan zolim. Nah, kalau saya, karena saya udah nyampe, ya kan, nggak tahu, mungkin kayak karena saya terlalu sakti dukunnya, jadi saya sampai pemikiran-pemikiran yang disebut orang, para ulama, para habaib, para orang soleh yang katanya bahasa langit, yang kalian nggak sampai, saya mah sampai guys. Ya, maka dari itu diizinkanlah saya untuk meluruskan pemikiran-pemikiran, tanggapan kalian yang memang selalu menjadi kontroversi tentang perilaku, ceramah, pandangan kalian kepada Habib Bahar. Ya, tapi saya yakin Habib Bahar itu orang yang baik, ya, orang yang garis lurus, orang yang tulus. Walaupun saya juga belum pernah ketemu beliau, ya doain aja mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan beliau dengan semaksimalnya, dengan seminimnya saya punya ilmu pengetahuan, beliau bisa menerima saya sebagai ya setidaknya tamunya lah, ya gitu. Ya, yang pasti bukan lawannya, karena saya bukan lawan beliau, seimbang. Kecuali si Heri Pras Otak Somplak ini yang sotoy so tahu ya. Gitu. Oke teman-teman, tidak panjang lebar, kita nih reaction nih, judulnya dari si Heri Otak Somplak, ya kan, Ustadz Anjing, Kiai Babi, Habib Biadab, semua laknat caci maki mungkin dari Habib Bahar. Ya, diberikan judul seperti ini. Gado-gado. Nah, kita lihat, kita reaction nih perkataannya si Heri Pras Otak Somplak ini, guys. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi statement bodoh yang disampaikan oleh Bahar bin Smith, saya di sini terang dan jelas mengucapkan bodoh, karena kalimat bodoh ini halus kalau menurut saya daripada perkataan Bahar bin Smith ini. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi,
apalagi Ustadz Kiai Habib. Kalau ada orang mengaku umat Nabi, apalagi dia Ustadz Kiai Habib, maka dia wajib ikut Habib Bahar. Ya, wajib. Tidak pernah membahas tentang Palestina, berjuang. Kalau dia nggak bisa pakai bantu, pakai uang, pakai apa, setidaknya di panggung-panggung ceramah. Setidaknya di panggung-panggung ceramah, teman-teman. Setidaknya kalau kita tidak punya kemampuan untuk ekonomi, tidak punya kemampuan untuk apalah, setidaknya di panggung-panggung ceramah untuk mensupport Palestina. Kalau ada yang diam saja atau merasa biasa-biasa saja, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Waduh, ya Allah. Allah. Oke teman-teman, saya nggak berikan kesimpulan ya. Kita lihat inti dari apa sih dalam konten reaction si Haris Plus Otak Somplak ini kepada Habib Bahar ya, sehingga dia memberikan judul Ustadz Anjing, Kiai Babi dan Biadab segala macam judulnya di judulnya video tersebut ya. Saya tidak mereaction seperti dia mereaction satu persatu, menit per menit, detik per detik. Jadi biar nggak terlalu lama videonya, biar ente juga nggak bete nontonnya ya, karena durasi panjangan. Kita lihat dari pokoknya, intinya, dari kesimpulan yang membuat Heri Pras ini geram kepada Habib Bahar apa sih? Yuk kita simak lagi teman-teman ya. Akbar. Tidak pantas disebut umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang fasik pun, orang yang fasik, orang pelaku maksiat, apabila dia masih ada keimanan di dalam hatinya, dia pernah bersyahadat dan dia yakin dengan syahadatnya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah beserta Allah itu tunggal esa, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia punya tiket, teman-teman. Tiket masuk surga, pembuka gerbang surga. Karena lafaz la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu sebagian dari kunci surga, teman-teman. Kita bisa membuka kunci surga, kita punya tiketnya. Tetapi apakah kita bisa lolos ke surga itu? Dan kita termasuk umat Nabi Muhammad meskipun bermaksiat. Ingat, bermaksiat pun masih diakui sebagai umat Nabi. Apalagi hanya sekedar tidak membahas tentang Palestina, konflik Timur Tengah. Ya. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Tuh. Babi itu. Babi, ya Allah. Ustadz, Kiai, Habaib, apabila dia tidak berbicara tentang Palestina di mimbar-mimbarnya, di panggung-panggung ceramahnya, maka dia tidak layak disebut umatnya Nabi Muhammad. Jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad. Dan yang lebih parah, dia itu anjing. Dia itu babi, kata Kang Bahar Smith. Di dalam Al-Quran adalah hadis, apakah ada... Jadi begini guys, yang disebut Habib Bahar itu Ustadz anjing, babi itu bagi ustadz-ustadz yang gak punya hati dan pemikiran. Itu maksudnya. Ya, yang selalu sibuk tentang sama dunia sendiri. Sehingga dia tidak memperhatikan ya kan, yang ilmunya sudah cukup dan pantas untuk diamalkan, disiarkan, agar orang-orang awam atau pengikutnya itu ikutlah merasa iba dengan apa yang terjadi di Palestina ya, bukan untuk semuanya. Otak Somplak, biar kalian ngerti, ente jangan memecah belah umat dengan mengadu domba ya. Statement yang diucapkan oleh Habib Bahar itu berlaku untuk mereka-mereka ustadz, kalangan kiai, habaib, dan ulama lainnya yang merasa sibuk dengan dirinya sendiri. Jangan ente sakut pautan dengan yang semua ustadz, semua kiai, bukan begitu. Makanya otak jangan somplak, Heri. Ya, lanjut. Ada sebutan, kalau orang tidak membahas tentang Palestina, itu dia anjing atau babi, teman-teman. Fatwa dan dalil dari mana, Kang Bahar? Sampai-sampai Anda tega menyatakan sesama muslim Anda anjing babi. Bukan berarti... Bukan sesama muslim. Bukan. Bagi mereka yang punya ilmu, maka disebut ya kiai, ulama, ustadz, anjing, babi. Karena mereka berilmu. Gelar yang begitu mulia dengan sebutan kiai, habib, ulama, seorang soleh, itu namanya orang berilmu, bukan sesama muslim. Kalau sesama muslim ya kan, orang nggak ngaji, orang ahli maksiat juga muslim, atau Islam lah, belum muslim ya kan. Setidaknya kata-kata yang di statement yang dilantarkan oleh Habib Bahar ini untuk mereka yang berilmu tetapi tidak punya rasa keinginan untuk berjihad dengan duitnya,
dengan tenaganya, bahkan dengan syiarnya. Nah, orang seperti ini disimbolkan seperti anjing babi yang sifatnya nggak peduli dengan saudaranya. Maka dia punya otak tuh kudu waras, Heri. Ya, jangan somplak, jangan dengki, ente punya hati. Ya kan? Didiemin, ente merasa bangga, pengikut subscriber ente semakin banyak, ya kan? Itu tujuan ente, sehingga penaikan eh, pendapat ente jadi lebih luas, lebih gede, dengan ente ketagihan makan rezeki seperti ini. Tapi ketahui nggak lama, model kayak ente di muka bumi ini Allah nggak akan membiarkan lama. Kelak ente pasti hancur, Eri. Cara ente pasti hancur. Percaya omongan saya, catat teman-teman. Sini teman-teman. Jangankan masalah Palestina, yang jelas-jelas di situ medan jihad. Di dalam perkara Maulid Nabi saja, orang yang tidak maulidan, tidak merayakan Maulid Nabi, itu anjing katanya. Babi katanya. Bangsat, kok bisa keluar kalimat-kalimat seperti ini yang ditujukan kepada saudara semuslimnya. Apalagi saudaranya muslim. Apalagi saudaranya habaib, kiai, dan lain. Makanya ngaji biar ngerti. Yang dimaksud orang yang nggak maulid itu dibilang anjing babi. Artinya maksud tujuan statement beliau Habib Bahar ini untuk mereka yang merasa punya kepedulian, punya ilmu. Ya, contoh, saya nggak maulidan. Nggak mungkin Habib Bahar ngatain saya anjing babi. Kalau saya di rumah baca rotib, kalau saya di rumah baca Quran, kalau saya di rumah berzikiran, kalau saya di rumah mengundang anak yatim piatu, tanpa harus menghadiri jamaah tablik maulid-maulid setiap kampung yang sedang mengadakan. Karena orang-orang yang istighosa, orang yang khalwat, orang yang berzikir, itu pun bagian dari maulid. Nah, kalau cara pemikiran aneh seperti ente sama, aneh menilai Habib Bahar pun sama, ya kan, tersungging. Tetapi kan aneh hati aneh ini lapang, otak aneh sehat, nggak somplak, gitu. Jadi aneh bisa tuh persangka baik. Itu nggak mungkin statement ucapan Habib Bahar itu untuk orang-orang yang tidak ikut maulid, tidak mengadakan maulid, dan tidak menghadirkan maulid dianggap babi anjing. Tidak mungkin. Tidak mungkin serendah itu. Tidak mungkin seliar itu Habib Bahar. Saya yakin orang yang berilmu tidak mungkin menghinakan seperti itu. Makanya ente kudu waras, kudu sehat. Jadi biar nggak somplak, ente punya akal, Heri. Ya, lanjut teman-teman. Sebagainya. Dipanggil dengan julukan binatang, teman-teman. Sedangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas larangannya memanggil saudara seiman kita, saudara muslim kita dengan sebutan binatang. Kalau Anda mengucapkan kalimat seperti itu, landasannya apa? Kemanusiaan. Ya, Allahu Akbar. Lebih tinggi dari kemanusiaan. Ya, orang yang nggak peduli sama Palestina lebih tinggi dari sifat kemanusiaan. Orang yang nggak peduli, punya prihatin, ya kan, dengan maulid, lebih dari kemanusiaan. Lebih, nilai-nilainya itu lebih dari nilai suatu kemanusiaan. Kenapa? Karena kita memanusiakan manusia yang memang menjadi kewajiban kita untuk menolong sesama manusia, apalagi di Palestina dalam keadaan gunjang ganjing, banyak kematian, banyak pembunuhan. Setidaknya bagi kita, bagi kalian, bagi saya, bagi mereka yang merasa orang alim, yang merasa punya ilmu, yang merasa punya majelis, ya, kalau Anda nggak bisa bantu sodako dengan uang, kalau Anda tidak bisa berperang dengan tenaga, setidaknya bantulah dengan doa. Itu maksudnya Habib Bahar. Dan begitu juga dan maulid, yang nggak ikut maulid babi anjing. Maksud tujuannya, ketika ada keadaan maulid, ya di kampung kita misalkan nih, misalkan di kampung saya ada maulid nih, saya nggak hadir, saya nggak hadir, nggak apa-apa. Saya bukan termasuk dari yang statement yang dikatakan Habib Bahar anjing babi. Kenapa? Karena saya ada tamu. Apakah itu dengan saya menerima tamu karena saya tidak peduli di kampung saya ada maulid maka saya tidak hadir sehingga saya tidak peduli? Bukan, ya kan? Bukan begitu. Saya tidak menghadirkan adanya maulid di kampung saya karena ada tamu.
Saya lebih mengutamakan tamu saya. Yang disebut anjing babi sedang ada maulid, tapi saya tidak hadir. Ya, timbullah rasa tidak kepedulian karena saya lagi nyanyi-nyanyi. Ya, gitu. Saya lagi berpesta pora di rumah. Itu anjing babi. Jadi statement ya yang dilontarkan Habib Bahar melalui ceramahnya itu bukan bertujuan untuk ke sesama muslim. Ente jangan ngadu domba Hedi Pras. Ya kan bahasa ente baik, tujuan ente mau menghancurkan Islam dari dalam. Ini paham cara ente. Ya, paham. Ini juga saya mohon maaf sama teman-teman ya, khususnya yang sudah menasihati saya untuk tidak lagi buat statement untuk nyenggol Harry Pras karena mereka menganggapnya Harry Pras ini sudah PA, sudah gila, ya nggak pantas untuk di reaction, percuma ya. Tetapi setidaknya untuk teman-teman yang sudah memberikan nasihat ujian sama saya, terima kasih. Ya, adapun ini sekarang saya reaction karena saya hanya meluruskan aja, meluruskan pemikiran Harry Pras dan sekaligus mudah-mudahan tidak semuanya terperdaya oleh siasat-siasat manusia somplak ini. Ya, itu biar pinter, biar cerdas teman-teman. Ya, kalau bicara ngaji juga saya sekedar bisa. Ya, gitu. Tapi setidaknya kita ngaji hanya sekedar bisa, sholat hanya sekedar tahu. Setidaknya kita tidak punya hati jelek kepada ulama. Setidaknya kita punya kecintaan sama ulama. Setidaknya dengan itu modal yang kita miliki, kita masih ada tuh kebijakan, masih ada uh, kunci penolong di akhirat nanti. Karena apa? Karena cinta dengan ulama. Gitu teman-teman. Tujuan saya seperti itu aja kok. Tidak apa ya, tidak menjadi pansos. Kalau saya menjadi pansos, saya mengundang opini untuk menjadi pansos, saya akan bikin konten kayak Hari Pras dengan rajin. Kalau saya mengundang opini, saya pasti akan mengajak teman-teman yang mendukung saya untuk main tabayun ke rumah saya agar pengikut saya banyak. Saya nggak butuh itu. Saya hanya individu saja ya. Saya hanya memberikan motivasi, edukasi, klarifikasi, penjelasan agar kalian tidak salah jalan, tidak salah arah dalam berpikir dan bertindak. Ya, karena orang seperti Harry Pras ini membahayakan. Ya, kata-katanya bahaya, lembut, tapi menghancurkan Islam dari dalam. Jadi begitu teman-teman. Yang dimaksud Harry Pras ini karena konflik terjadinya Habib Bahar, statementnya yang kasar, sehingga beranggapan bahwa Habib Bahar ini adalah ulama-ulama golongan khurafat, ulama yang sesat, yang selalu tidak sesuai dengan Nabi. Ya, kalau sama dengan Nabi, ngapa nggak jadi Nabi aja, Habib Bahar, ya kan? Gitu. Jangan salah, nggak ada yang perfect sama dengan Nabi. Ketahui itu, Hari Pras. Kamu nggak apa-apa selalu nggak ada. Nabi mengatakan itu. Nabi nggak pernah memperlakukan itu. Ya Nabi, siapapun nggak ada yang sama dengan Nabi, ya kan? Gitu, nggak ada, cuma sekedar mirip aja. Nah, kalau memang kita nggak mampu dengan jalan Nabi, kita carilah jalan sahabat. Kalau nggak mampu juga dengan jalan sahabat, carilah dengan cara mutabiin. Kalau nggak mampu juga ikutin cara mutabiin, carilah cara ulama. Carilah cara-cara ulama dalam kehidupannya. Itu kunci terakhir keselamatan buat kita teman-teman. Ya, jadi nggak harus kita ditekankan ikutin Nabi, cara Nabi, sifat Nabi. Lah, jadi Nabi aja ente sekalian Hedi Pras, ya kan? Gitu. Nabi adalah manusia spesial, maksum. Nah, kita masih hidup di konten, nyari makan di YouTube, ya kan? Apa-apa disamakan dengan harus dengan Nabi. Ya enggak. Nabi aja hukum alamnya tuh ada sahabat. Di bawah sahabat ada mutabiin, di bawah mutabiin ada ulama, di bawah ulama ada orang soleh. Nah itu mentok di orang soleh aja udah ikut. Walaupun orang soleh itu nggak harus jadi ulama. Kalau ulama udah pasti orang soleh. Tapi ulama belum, bukan sahabat Nabi. Ya, karena sahabat Nabi disebutnya khalifah. Gitu. Waduh, siapa sih yang nggak pengen ikutin cara Nabi?
Ya nggak semua orang bisa, ikutin cara sahabat. Siapa yang nggak mau ikut cara sahabat? Nggak semua orang bisa, maka ikuti cara mutabiin. Begitu cara belajar. Ya, mungkin Habib Bahar punya statement, punya gaya, punya karakter, punya kepribadian, dia punya syiar, punya ceramah seperti itu. Dia mengikuti cara-cara sahabat. Ada sahabat A, begini karakternya. Uh, Sayyidina Umar, keras. Dia seneng. Dia masuk di situ karakternya. Ya, jangan apa-apa disamakannya Nabi. Ya sampai budek rambut ubanan hitam lagi nggak bakal bisa. Gitu. Ini kacau juga nih share ini. Udah teman-teman begitu aja reaksinya, saya nggak panjang-panjang kayak dia. Yang penting di sini yang saya utamakan adalah wejangannya, klarifikasinya, edukasinya dari apa yang menjadi somplaknya Harry Pras, berbeda pendapat atau melakukan reaction kepada setiap ulama-ulama, khususnya sekarang ini yang saya reaction tentang reaction dia kepada Habib Bahar. Semoga bermanfaat, ambil baiknya, sisi buruk dari sisi saya, kehilafan dari sisi saya, mohon dimaafkan ya. Tapi kalau ada persamaan ya tegakkan, dan jangan sampai goyah kita dengan manusia-manusia otak somplak seperti ini. Begitu aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu. Salam cita damai.